Dari sekian lama putriku tidak sadarkan diri dengan berkat air yang kau berikan kepada diriku. Iya Tuhan. Kaki, tangan, serta mulut sudah bisa digerakkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus sekali. Sekali lagi buat teman-teman yang masih membutuhkan ini atau belum kebagian ini, minyak mustika dan juga getah serta air, bisa hubungi nomor di sepanjang video ini ya. Oke, Tom. Diriku sudah mengetahui khasiat semua yang berada atau yang kalian dapat dari pohon Dewandaru. Seluruh makhluk sudah mengetahui kehebatannya. Alhamdulillah. Dari daunnya dapat dijadikan sebagai perantara agar kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Lalu air yang keluar dari akar pohon Dewandaru dapat menyembuhkan segala penyakit. Bukan hanya segala penyakit, tetapi dapat membentengi diri kita dari serangan makhluk-makhluk yang mungkin akan menjahati kita. Itulah yang Tuhan. Dan cairan yang keluar dari pohon Dewandaru itu dapat menyembuhkan penyakit yang ada di luar badan kita, apapun penyakitnya. Dan satu lagi yang terpenting adalah mustika getah Dewandaru. Dari sekian banyak, hanya mustika itulah yang dapat meleburkan apapun yang akan menjahati diri kita. Karena butuh waktu bertahun-tahun mengendapkan cairan dari pohon Dewandaru agar menjadi sebuah batu. Dan itu yang disebut mustika getah Dewandaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Mbah Broto dan juga saya Tony di sini. Baik teman-teman, misi malam ini adalah ingin berterima kasih. Tuh. Jadi kita sambil nunggu Lendra sambil pembukaan ya. Ya. Jadi teman-teman, Lendra itu punya keniatan karena sudah sembuh dan dibantu oleh Dewi Kinanti. Pada malam hari ini kita itu mau bertemu dengan Dewi Kinanti untuk berterima kasih. Karena bagaimanapun juga dengan beliau kita mendapatkan semuanya, membuat Lendra sembuh. Jadi kita wajib untuk berterima kasih. Betul sekali Mbah. Mudah-mudahan pertemuan kedua kita bisa langsung bertemu dengan Dewi Kinanti. Dan juga selain Dewi Kinanti, kita harus berterima kasih juga kepada anak buahnya Dewi Kinanti, yaitu Anom Durgo. Walaupun pada awalnya Pangeran Anom Durgo itu angkuh, amarahnya tinggi. Ya, tetapi dengan perintah dari Dewi Kinanti, beliau langsung mengantarkan kita dan langsung ibaratnya luluh lah ya. Betul. Langsung luluh itu karena suatu pengabdian, penghormatan kepada Dewi Kinanti. Betul sekali. Dan buat teman-teman, alhamdulillah semua sudah dikemas ya, termasuk air, minyak dan mustikanya, dan juga ini getahnya teman-teman. Getah Dewandaru kita kemas seperti ini. Isinya nggak tahu berapa mili lah, sekitar 3 atau 4 mili karena jumlahnya itu nggak banyak. Jadi biar kebagian semua. Jadi sesuai yang sudah saya WA, mungkin sudah ada yang nanya itu, kita kalau mau satu-satu monggo, tapi kita lebih sarankan untuk satu paket. Jadi satu paket itu jenengan itu bisa dapat getahnya, minyak dan mustika, air dan juga benih. Ya kita bagi-bagi lah ya. Bagi-bagi kita agar semua itu kebagian.
Baik teman-teman, ini nunggu Lendra. Tadi ngomongnya mau datang ke sini tapi lama ya. Lama, Mbah. Jadi kita pembukaan dulu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendoakan kita. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, misi kita sampai dari awal sampai akhir, sampai berhasil dan sampai mendapatkan obat untuk penyembuhan Lendra, kita ucapkan terima kasih banyak. Ya, kita di sini hanya menghibur kalian, mudah-mudahan kalian terhibur. Jika tontonan kami itu tidak bermanfaat atau tidak menghibur, tinggalkan. Nggak usah, ya nggak usah komentar. Ini itu nggak usah. Tinggalkan saja, matiin, taruh HP-nya, udah beres. Tidak perlu yang mengumpat, mengini itu tidak perlu. Tidak perlu. Itu Sekali menimbulkan dosa. Ya, menimbulkan dosa. Malah jatuhnya malah iri hati. Betul sekali. Sekali lagi buat teman-teman yang masih membutuhkan ini atau belum kebagian ini, minyak mustika dan juga getah serta air, bisa hubungi nomor di sepanjang video ini ya. Oke, Ton, nanti kita sambil nunggu Lendra, nanti kita tanya. Kita nunggu Lendra aja. Oke, matiin aja dulu apa? Ton, Iya, Mbah. kamu sini. Kamu sini. Kenapa, Mbah? Itu apa? Mana, Mbah? Itu kamu lihat ya? Astagfirullahaladzim. Kunti, Mbah. Hah? Kunti apa ya? Itu benar ada kunti. Ambil kameranya. Teman-teman, ada kuntilanak di sini. Kuntilanak. Bukan, Mbah. Hah? Kuntilanak. Sini. Gak kayak gitu, Mbah. Itu mana? Sisi. Ini eyangnya Mbah Broto, Pak. Hah? Eyangnya Mbah Broto. Terus? Kan nggak tahu. Coba deket. Dari tadi liatin terus loh. Oh, ini nggak lihat loh, Mbah. Kalau nggak Mbah Broto kasih tahu. Si bilangnya nyala kamera kan? Saya liatin terus dari tadi. Kurang atas, Mbah. Oh. Siapa ya? Coba, Mbah, ajak komunikasi, Mbah. Sini. Pegangin itu mah. Tapi dari postur-posturnya itu gagal loh, Mbah. Gagal. Sebentar ya teman-teman. Saya mau lepasin kamera dulu biar kelihatan semuanya. Assalamualaikum Tuan. Saya Broto dan itu teman saya Tony. Saya Tony, Mbah. Benar sekali Tuan. Apakah Tuan mengerti semuanya? Ji Tuan. Dari tadi saya memperhatikan, melihat sesuatu, ternyata itu panjenengan. Baiklah Tuan, silahkan masuk ke raga saya agar semuanya dapat mendengar ya. Ji, monggo. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Eyang. Dengan Perkenalkan, saya biasa dipanggil Prabu Anggara. nggih, Prabu Anggara. Pripun nggih, Mbah? Jauh-jauh saya dari seberang mencari makhluk yang bernama Dewi Kinanti. Oh, nggih. Dewi Kinanti. Diriku mencari beliau, menginginkan sesuatu agar dapat menyembuhkan anakku.
Tetapi sesampainya di sana, saya bertemu dengan pengawal. Iya. Yang bernama Anom Turko kalau tidak salah. Saya mengenalnya, Eyang. Sebentar. Dengan tegas Anom Turko membentak diriku, melarang diriku untuk bertemu dengan Dewi Kinanti. Tetapi setelah Anom Turko mengetahui namaku, dia tidak berani apa-apa. Diriku langsung ditemukan dengan Dewi Kinanti. Iya. Disitulah hajat diriku sampaikan kepada Dewi Kinanti. Tetapi beliau mengatakan bahwasanya sudah ada manusia datang ke tempat ini mengambil beberapa buah dari pohon Dewandaru. Iya, Eyang. Dan saya menanyakan siapakah manusia itu. Sampailah saya di tempat ini dan melihat kalian berdua. Saya dapat merasakan bahwa kalianlah manusia yang sudah mendapatkan beberapa buah atau beberapa benda atau beberapa pengobatan dari pohon Dewandaru. Benar. Benarkah itu? Benar sekali, Eyang. Baiklah, tidak usah memanggil diriku Eyang. Diriku belum terlalu tua. Baik. Panggil aja Tuhan. Baik, Tuhan. Diriku datang ke tempat ini karena sudah mengetahui semuanya. Mengetahui tentang apa yang sudah kalian dapatkan. Iya, Eyang. Tetapi saya mengerti perjuangan kalian sangatlah besar. Bahkan diriku saja ditentang oleh Anom Turko, apalagi manusia seperti kalian. Pastinya kalian berkelahi atau melawan Anom Turko. Betul sekali, Tuhan. Jadi seperti ini Kisanak. Diriku memiliki seorang putri. Terlahir dengan keadaan yang berbeda daripada kalian. Maksudnya gimana, Tuhan? Putriku memiliki sebuah penyakit yang tidak ada obatnya. Sudah berpuluh-puluh tabib datang ke tempatku hanya ingin menyembuhkan putriku, tetapi dari sekian banyak tabib yang melihat keadaan putriku, mereka menyerah. Jika diizinkan, apakah boleh diriku meminta air dari akar pohon Dewandaru? Boleh sekali, Tuhan. Untuk mengobati putriku. Tetapi tunggu sebentar. Gimana, Tuhan? Tetapi bukan diriku yang akan mengobatinya. Lalu siapa, Tuhan? Mungkin raga ini agar kalian percaya bahwa diriku benar-benar meminta air itu untuk kesembuhan putriku. Baik, Tuhan. Baiklah, jika memang diperkenankan. Diriku sudah mengetahui khasiat semua yang berada atau yang kalian dapat dari pohon Dewandaru. Seluruh makhluk sudah mengetahui kehebatannya. Alhamdulillah. Dari daunnya dapat dijadikan sebagai perantara agar kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Lalu airnya
Air yang keluar dari akar pohon dewandaru dapat menyembuhkan segala penyakit. Bukan hanya segala penyakit, tetapi dapat membentengi diri kita dari serangan makhluk-makhluk yang mungkin akan menjahati kita. Betul yang Tuan. Dan cairan yang keluar dari pohon dewandaru itu dapat menyembuhkan penyakit yang ada di luar badan kita, apapun penyakitnya. Dan satu lagi yang terpenting adalah mustika getah dewandaru yang sudah kalian dapatkan. Saya mengetahuinya karena Dewi Kinanti memberitahu kepada saya bahwa kau diberikan beberapa butir mustika dewandaru. Dari sekian banyak, hanya mustika itulah yang dapat meleburkan apapun yang akan menjahati diri kita. Karena butuh waktu bertahun-tahun mengendapkan cairan dari pohon dewandaru agar menjadi sebuah batu. Dan itu yang disebut mustika getah dewandaru. Itulah yang sangat berharga. Dan saya juga heran kenapa sampai mustika itu diberikan kepada kalian. Kalian belum mengerti kenapa mustika itu diberikan kepada kalian. Belum mengerti, Tuan. Ya. Salah satu dari kalian adalah garis keturunan dari sang penguasa Laut Selatan. Betul sekali, Tuan. Dewi Kinanti mengenal baik dengan penguasa Laut Selatan. Maka ketika di mana Dewi Kinanti mengetahui bahwa yang sedang terluka adalah salah satu garis keturunan dari Kanjeng Ratu, maka Dewi Kinanti memberikan semua yang sudah didapatkan dari pohon dewandaru, termasuk biji buah dewandaru. Betul sekali, Tuan. Baiklah, jika memang berkenan, diriku dan bersama raga ini akan kubawa, lebih tepatnya akan kubawa ke istanaku, agar raga ini yang nantinya akan menyembuhkan. Silakan, Tuan. Cukup dengan air saja. Baik, Tuan. Karena sakit yang diderita anakku atau putriku ialah sakit yang berasal dari dalam tubuhnya. Iya, Tuan. Terima kasih. Sama-sama. Setelah itu, nanti diriku akan kembali ke tempat ini bersama dengan raga manusia ini. Baik, Tuan. Saya tunggu di sini, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, Tony sekarang nunggu di sini ya, teman-teman. Soalnya raganya Mbah Broto itu dibawa oleh Tuan siapa lah, Tony lupa namanya. Sementara Tony nunggu di sini dan menunggu Lendra datang ke sini. Saya akan ngomong kepada Lendra bahwa Tuan yang bernama lupa itu membawa raganya Mbah Broto untuk mengobati putrinya yang sakit. Katanya puluhan tabib nggak bisa mengobati putrinya. Maka Tuan tersebut mengetahui bahwa kita udah mendapatkan beberapa benda dari pohon dewandaru. Makanya Tuan tersebut itu datang menemui kita, meminta secara langsung dan membawa Mbah Broto itu ke kerajaannya. Ya udah, teman-teman. Jadi untuk menghemat baterai handphone sama senter, Tony mematikan kamera terlebih dahulu ya, teman-teman. Jika Lendra dan Mbah Broto sudah ke sini,
Nanti Tony menyalakan kamera kembali. Baik teman-teman, Tony nyalakan kamera kembali ya. Mbak Broto alhamdulillah Kemarilah. sudah tiba teman-teman. Iya Tuan. Di sana Iya Tuan. diriku berterima kasih. Iya, sama-sama Tuan. Dari sekian lama putriku tidak sadarkan diri, dengan berkat air yang kau berikan kepada diriku, Iya Tuan. kaki, tangan, serta mulut sudah bisa digerakkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Diriku sangat berterima kasih kepada kalian. Tetapi mohon maaf, diriku tidak dapat memberikan apa-apa kepada kalian. Gak apa-apa Tuan. Tetapi balas budi diriku akan kuingat selalu. Jasa kalian akan kuingat selalu. Iya Tuan. Dan satu lagi, apapun yang akan kalian hadapi, jika diriku mendengarnya, maka diriku akan bersedia membantu kalian, dan apapun yang kalian butuhkan akan saya berikan, karena kalian juga sudah menyelamatkan atau membangunkan putriku dari tidur yang sangat panjang. Dengan senang hati Eyang. Baiklah, silakan lanjutkan perjalanan lagi. Baik Tuan. Mohon maaf jika diriku sudah mengganggu perjalanan kalian. Ya nggak apa-apa Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah. Kenapa Mbah? Berbanggaran di. Udah kembali Mbah Tadi ke kerajaan. Tadi raganya Mbah Broto itu dibawa. aku sadar dari sana, aku sadar. Oh, sadar. Ya alhamdulillah. Jadi Prabu Anggara itu sudah menceritakan semuanya ke saya tentang putrinya. Gimana ya? Kayak bisa dibilang putri tidur. Oh, jadi enggak meninggal, tapi dia masih kayak hidup, pingsan. masih bernapas. Pingsan. Iya. Dan itu kayak di dalam itu kayak ada nggak tahu apalah, pokoknya istilahnya kan mewah banget ya, gede banget. Itu saya diajak ke sana dan juga saya diceritakan sambil kita melihat menuju ke kamar anaknya. Itu beliau menceritakan bahwasanya dahulu dia itu kayak pernah tidak sengaja pokoknya kayak tadi apa ya, pokoknya dia itu tidak sengaja membunuh hewan tanpa Iya, sengaja, tapi hewan itu sedang mengandung. Oh, jadi raja itu dulu berburu, pemburu. ya berburu untuk berburu, mendapatkan hewan makanan. Nah itu tidak sengaja membunuh hewan yang sedang hamil. Itu tahu rusa tahu apalah, tapi menyebutnya seperti itu ya. Mungkin beliau sendiri yang mengatakan mungkin ini adalah karma dari yang perbuatannya, tapi kan perbuatannya tidak sengaja. Nah dia udah memang benar di situ sudah pernah tapi beberapa pun tapi kayak ada salah satu, makanya dia itu mencari pohon itu. Makanya dia itu kayak ada wilapat atau kayak bahasa kita itu kayak firasat. Bukan firasat, tapi kayak bisikan. Katanya nanti yang akan dapat menyembuhkannya adalah manusia. Berarti bisikan tersebut bilang yang ngobatin adalah manusia. Yang nanti yang akan menyembuhkan adalah manusia. Tetapi yang tabib yang sudah mengobati anaknya itu bukan hanya dari golongan jin, tetapi golongan manusia juga. Sama manusia juga. Iya. Nah mungkin
nggak tahu kenapa, ya mungkin jodoh kali ya, Iya, betul. dengan lantaran pohon Dewandaru dan juga Dewi Kinanti, beliau datang ke kita dan kita berhasil menyembuhkan putrinya. Ya mudah-mudahan sih sembuh total ya, mudah-mudahan. Tapi tadi yang saya lihat sih kayak tangannya udah mulai gerak dan kaki jari-jari kaki itu sudah mulai gerak Berarti lagi. intinya udah ada perubahan lah Ada ya, Mas. perubahan. Orang kayak di situ aja kayak maksudnya senangnya luar biasa. Tapi kan saya bilang saya tidak bisa lama-lama di sini karena saya juga ada tugas seperti itu. Untuk berterima kasih ke Dewi Kinanti. Baik teman-teman, ini Lendra nanti telepon lagi lah ya. Ya bentar, nanti matiin Ya, nanti telepon lagi. Baik teman-teman, ini Lendra kayak sudah 1 jam kita nunggu di sini tapi Lendranya belum datang juga. Ya kita sambil nunggu Lendra aja ya teman-teman ya, karena malam hari ini kita ingin berterima kasih kepada Dewi Kinanti dan Prabu Anggara. Tadi ya sempat ya, mungkin kalian sudah mendengarnya dari awal bahwa yang bertemu kita adalah Prabu Anggara, mengetahui itu semua dari Dewi Kinanti bahwa kita sudah mendapatkan pohon Dewandaru lah intinya. Dan tadi saya juga sempat dibawa ke sana, saya melihat semua keadaannya. Alhamdulillah ada perubahan setelah meminum air dari akar pohon Dewandaru. Jadi teman-teman nih sambil nunggu Lendra kita matiin dulu ya teman. Menghemat baterai. Ya, menghemat baterai. Kita akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.